Selamat datang di Fokus Berita minggu ini, saya Selin. Minggu ini kami hadirkan 5 fokus utama. Alishan Forest Railway bekerjasama dengan jalur kereta pegunungan Jepang meluncurkan program tiket timbal balik terbatas waktu untuk menghubungkan pengalaman wisata kereta lintas negara. Modus penipuan melalui SMS terus diperbarui. Kantor pengawas mengingatkan masyarakat untuk mengenali kode pendek 111 guna meningkatkan kemampuan identifikasi dan pencegahan penipuan. Changhua membuka kelas literasi untuk orang dewasa dan penduduk baru. Sebanyak 21 kelas kini dibuka untuk pendaftaran guna memperkuat kemampuan bahasa dasar. Perlindungan kerja bagi tenaga profesional asing ditingkatkan dengan memasukkan mereka ke dalam asuransi ketenagakerjaan sehingga dapat mengajukan berbagai jenis tunjangan, serta Bandara Songshan memperkenalkan sistem One ID dengan pemindaian wajah untuk proses imigrasi, menyederhanakan prosedur penerbangan, dan meningkatkan efisiensi pemeriksaan. Mari kita simak 5 peristiwa kunci minggu ini. Kemitraan Kereta Hutan Alishan dan Kereta Pegunungan Jepang. Program tiket timbal balik diluncurkan Alishan Forest Railway bekerjasama dengan Kurobe Gorge Railway dan Ogawa Railway meluncurkan program tiket timbal balik terbatas waktu yang mulai diberlakukan sejak akhir April. Wisatawan Taiwan yang memiliki bukti penggunaan tiket terusan 2 hari jalur cabang area rekreasi, Alishan, serta paspor dapat menukarkannya dengan tiket kereta tertentu di Jepang sesuai ketentuan. Program di Kurobe Gorge Railway berlangsung hingga 30 November, sedangkan di Oigawa Railway hingga 31 Desember. Inisiatif ini menghubungkan wisata kereta Taiwan-Jepang serta memberikan fleksibilitas perjalanan dan pengalaman lintas negara bagi wisatawan. SMS penipuan marak, kantor pengawas ingatkan kenali kode 111. Kasus penipuan melalui SMS yang mengatasnamakan instansi pengawas terus meningkat dengan modus yang semakin meyakinkan. Kantor pengawas wilayah Taipei menyatakan bahwa pesan resmi hanya dikirim melalui kode pendek khusus 111 serta menampilkan 3 digit terakhir nomor ponsel dan nama instansi untuk verifikasi. Jika menerima pesan berisi tautan, masyarakat diminta memastikan alamat situs perakhiran gov.tw serta menghindari mengklik tautan mencurigakan atau memasukkan data pribadi. Masyarakat juga dapat menghubungi hotline anti penipuan 165 untuk melakukan verifikasi tambahan guna menekan resiko penipuan dan kebocoran data. Kabupaten Changhua meluncurkan kelas literasi, 21 kelas dibuka untuk pendaftaran. Pemerintah Kabupaten Changhua meluncurkan program pendidikan dasar bagi orang dewasa dan kelas literasi bagi penduduk baru tahun 115 dengan total 21 kelas yang kini telah dibuka untuk pendaftaran. Kurikulum berfokus pada keterampilan mendengar, berbicara, membaca, dan menulis, serta dibagi menjadi tingkat dasar, menengah, dan lanjutan masing-masing selama 72 jam dengan sistem pembelajaran berjenjang. Lokasi pembelajaran tersebar di kantor kecamatan, sekolah dasar, dan universitas komunitas sehingga memudahkan akses belajar. Peserta yang menyelesaikan tingkat lanjutan dapat melanjutkan ke program lanjutan untuk meningkatkan kemampuan komunikasi sehari-hari dan peluang kerja di masa depan. Tenaga profesional asing berstatus tinggal tetap masuk asuransi kerja. Berhak ajukan berbagai tunjangan kebijakan baru dalam Undang-Undang Perekrutan dan Ketenagakerjaan Tenaga Profesional Asing telah diberlakukan tahun ini, memungkinkan tenaga profesional asing yang telah memperoleh status tinggal tetap untuk mengikuti asuransi ketenagakerjaan sesuai hukum. Apabila mengalami pemutusan hubungan kerja secara tidak sukarela atau mengambil cuti pengasuhan anak tanpa gaji, mereka yang memenuhi syarat dapat mengajukan 5 jenis manfaat, termasuk tunjangan pengangguran, tunjangan hidup pelatihan kerja, dan tunjangan pengasuhan anak.
Kementerian Ketenagakerjaan mengingatkan bahwa proses pendaftaran asuransi harus dilakukan oleh pemberi kerja dengan melampirkan kartu izin tinggal tetap dan bukti pekerjaan pengguna jamin hak klaim di kemudian hari. Bandara Songshan luncurkan One ID. Uji coba sistem pemeriksaan wajah dimulai. Bandara Taipei Songshan memperkenalkan layanan perjalanan pintar One ID yang mengintegrasikan proses check-in, penyerahan bagasi, pemeriksaan, hingga boarding, dan saat ini sedang diuji coba secara bertahap. Setelah melakukan registrasi satu kali, penumpang dapat melewati sebagian besar proses dengan cepat melalui teknologi pengenalan wajah, sehingga mengurangi kebutuhan menunjukkan dokumen dan waktu antri. Data yang dikumpulkan hanya digunakan untuk penerbangan terkait dan akan dihapus dalam waktu 24 jam setelah keberangkatan. Kedepannya, implementasi akan dievaluasi untuk kemungkinan diperluas ke bandara lain. Terima kasih telah menyaksikan Fokus Berita minggu ini. Taiwan Immigrants Global News Network menemani Anda mengikuti perkembangan terkini, memahami Taiwan sekaligus menghubungkan dunia.